Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Sakila dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas produk dan kepuasan pelanggan pada pelayanan Pizza Hut. Untuk daftar isi, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 penutupan. Latar belakang. Persaingan di dalam industri makanan cepat saji di zaman ini sangatlah ketat. Inovasi baru serta pelayanan yang profesional diperlukan untuk membangun brand image dan mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut. Dalam mempertahankan eksistensi, perusahaan harus memperhatikan kualitas produk dan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Perusahaan harus memiliki pelayanan yang unggul dan memperhatikan pelayanan yang dibutuhkan agar pelanggan terus kembali ke produk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian responden terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan terhadap layanan Pizza Hut. Untuk landasan teorinya, saya mengambil sampel sebanyak 40 audiens. Metode pengumpulan datanya adalah kuesioner dengan Google Form. Analisis data yang saya kumpulkan adalah uji validitas, reliabilitas, linearitas, normalitas, dan uji T dan F. Untuk uji validitas, kualitas produk atau X, dapat dilihat total X-nya. Saya memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Untuk total X-nya, bisa dilihat di tengahnya itu ada 0,00. Berarti signifikansi total X-nya adalah 0,00 atau kurang dari 0,05, yaitu standarnya 0,05. Maka uji hasil validitas dari kualitas produk dapat dinyatakan valid. Uji validitas kepuasan pelanggan atau Y juga 0,00 atau kurang dari 0,05, maka kualitas produk juga dinyatakan valid. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini yang pertama tentang kepuasan produk dapat dilihat dari Crunchbase alpanya itu ada 0,849. Untuk reliabilitas kualitas produk didapatkan hasil 0,849 dengan pernyataan ada 5 items. Berarti dapat dinyatakan reliable karena standarnya adalah lebih dari 0,70. Dan kepuasan pelayanannya juga ada di 0,869. Berarti lebih dari 0,70, berarti dapat disimpulkan kepuasan pelayanan juga reliable. Untuk uji linear, kita lihat signifikansinya itu ada 0,143. Untuk uji linearitas, kualitas produk berpengaruh kepada kepuasan pelanggan karena total signifikansinya adalah 0,143, berarti total signifikansinya di atas dari 0,05 atau standar dari uji linearitas. Di uji normalitas ini ditampilkan plots. Di plots itu ada garis diagonal berserta titik-titik. Nah, jika titik-titik itu menyebar di bagian garis diagonal, dapat disimpulkan distribusi tersebut normal dan hasil dari kepuasan pelanggannya berjalan normal karena titik-titiknya menyebar di arah garis diagonal. Di uji T dan F, uji T hasil didapatkan 0,619 yang berarti lebih dari standar uji T yaitu 2,012. Untuk standar F tabelnya adalah 2,45, sedangkan F hitung saya adalah 43,815.
berarti berpengaruh. Kesimpulan, variabel kualitas X dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa kualitas produk X berpengaruh pada kepuasan pelanggan Y. Pada produk Pizza Hut, untuk uji reliabilitas, kualitas produk didapati hasil 0,849 dinyatakan reliable karena standarnya adalah 0 lebih dari 0,70. Untuk uji linearitas, kualitas produk berpengaruh kepada kepuasan pelanggan karena signifikansinya adalah 0,143, berarti total signifikansinya di atas standar, yaitu 0,05. Baik, saya akan memberikan video tentang pengaplikasian SPSS-nya. Ini Excel data saya yang didapati dari kuesioner sebanyak 40 orang. Ada X1, X2, X3, X4, X5 di kualitas produk X dan total X-nya ada 40. Kepuasan pelayanannya juga Y1 sampai Y5. Ini gambaran SPSS-nya. Jadi untuk pertama-tama kita akan mencari uji validitas dulu. Jadi kita kerjakan, kita tulis di namanya X1 sampai X5 karena pertama akan mencari X dulu, nilai X. Desimalnya dijadiin 0 aja biar nggak pusing. Oke. Lalu kita copy hasil X1 sampai X5 sampai ke total. Lalu kita copy. Jangan lupa totalnya nanti diganti ke desimalnya 0. Terus tulis total X biar lebih mudah dipahami. Setelah sudah, kita ke analyze. Lalu correlate, terus bifurcate. Kita pindahkan semua variabel X1 sampai X5 dan totalnya. Kita pakai to tail, flex-nya jangan lupa di checklist, persennya juga, lalu klik OK. Nah, didapati hasil seperti ini, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, next. Nextnya saya ke uji reliabilitas. Maaf, kecepatan. Saya menggunakan data yang sama, lalu analyze, regression, scale baru reliability analyze. Kita pindahkan X1 sampai X5 kecuali total. Klik OK.
Lalu didapati hasil seperti itu. 0,849 yang berarti variabel karena di atas 0,70. Oke, kita next. Selanjutnya, um, selanjutnya kita akan mencari validitas yang Y. Caranya sama seperti yang awal. Saya cepetin aja. Seperti yang awal, kita copy hasilnya sampai ke total Y. Jangan lupa diganti desimalnya. Lalu ke correlate, bifurcate, totalnya kita pindahin. Baru kita pencet OK. Didapati hasil 0,00. Yang berarti valid. Ini yang hasil X, ini yang hasil Y. Lalu yang reliabilitas dengan data yang sama kita ke scale, totalnya dipisahin, yang diambil cuma Y1 sampai Y5. Lalu didapati hasil 0,869. Yang berarti berpengaruh. Karena di atas 0,70. Lalu setelah kita cut semua, karena untuk uji selanjutnya hanya dibutuhkan total X sama Y doang. Uji linear. Desimalnya jadi 0 aja biar nggak bingung. Dari datanya kita ambil totalnya aja. X total dan Y total. Saya cepetin. Oke. Ini tinggal di copy. Oke. Setelah di copy, di labelnya kita tulis kepuasan kualitas produk sama kepuasan pelanggan. Oke. Setelah udah, kita ke analyze. Lalu kita ke compare means, kita pilih means. Untuk dependentnya kita pakai yang Y, sedangkan independennya kita pakai X, data X. Kita klik opsi dan kita transform linearnya kita checklist. Lalu oke. Dan didapati hasil seperti ini. Oke. Masih menggunakan X dan Y. Oke. Kita pilih plots. Plots-nya pakai dependent. Lalu kita klik OK.
maka didapati hasil seperti ini untuk uji normalitas. Normalitas hasilnya itu plots, gambar plots gitu. Oke, kita cepetin. Sekarang diuji t-table. Ya. Kita cepetin. Yang di checklist itu understand it, terus sama include the conference. Lalu kita klik continue. Kita tulis res 2. Setelah itu akan muncul res 2-nya. Langsung ke regression, automatic linear. Linear. Kita pindahkan resnya ke dalam dependent. Kita klik save. Lalu oke. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Ini yang kita lihat hasil uji T, itu ada uji T-nya. Dan uji F yang tadi di atas. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.